Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Baik, saya akan mempresentasikan tentang salah satu hukum nun mati atau tanwin yang pertama. Jadi hukum nun mati atau tanwin yang pertama adalah izhar halqi. Oh ya, saya lupa. Saya perkenalkan, nama saya Miftahul Arifin. Saya salah satu staf bimbingan baca Al-Quran UKM IFAD, program studi sastra Inggris. Jadi di sini saya akan mempresentasikan izhar halqi. Baik, lanjut. Nah, yang pertama ada dalil dulu tentang izhar halqi. Dalil di sini saya mengutip salah dua bait dari kitab Tuhfatul Atfal, kitab yang menerangkan tentang tajwid baca Al-Quran. Fal awalul izharu qabla ahrufi lil halqi sitin rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha. Jadi di dalam dua bait ini diterangkan bahwa yang pertama hukum nun mati atau tanwin yang pertama adalah izhar halqi. Terus ada 6 huruf untuk izhar halqi. Yang pertama hamzun, ada hamzah, fahaun dan ha, thumma ainun dan ain, ha'u, kemudian ada ha, muhmalatani thumma ghainun. Terus yang keempat ada ghain, yang terakhir ada kho, huruf kho. Nah, kita lanjut dalam pengertian izhar halqi. Izhar halqi mempunyai dua kata. Yang pertama ada izhar, ada halqi. Izhar artinya jelas dan tegas, sedangkan halqi mempunyai arti tenggorokan. Dengan arti bahasa, yang pertama ada izhar dengan arti jelas atau tegas, terus halqi yang artinya tenggorokan. Bisa disimpulkan bahwa pengertian izhar halqi adalah membaca secara jelas dan tegas apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi, yaitu hamzah, ain, ghain, ha, kho, dan ha. Terus, nah, cara membaca izhar halqi. Dari penjelasan di atas, dari penjelasan yang tadi yang saya jelaskan, apabila nun mati bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi yang 6, ya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, hendaklah diizharkan atau dijelaskan
atau dibaca secara jelas bunyi nun mati atau tanwinnya dengan sebutan yang jelas atau dengan bacaan yang jelas tanpa dimasukkan ke dalam huruf setelahnya atau dibaca dengan dengung. Contohnya man amanah. Jadi man nun matinya ni dibaca secara jelas. Contoh lagi yang tanwin kufuwan ahad. Jadi wan ahad. Jadi tidak bingung wan ahad, kufuwan ahad. Tidak dibaca dengung. Terus huruf-huruf izhar seperti yang dicantumkan dalam dalil kitab 2 baris dari kitab Tuhfatul Atfal tadi. Yang pertama ada hamzah, ada ha, ada kho, ada ghin dan ain. Nah, ini salah satu peringatan kita sedang lupa atau yang mungkin tidak bisa membedakan antara hamzah dan alif. Nah, hamzah adalah salah satu huruf hijaiyah yang berbunyi a ketika berharakat fathah, berbunyi i ketika berharakat kasroh, berbunyi u ketika berharakat dhammah. Nah, di sini hamzah bentukannya itu seperti alif. Memang secara bentukannya ada yang berbentuk alif, ada yang berbentuk ain. Itu tergantung kalimatnya, tergantung perubahan kalimatnya. Nah, tetapi hamzah di sini berharakat, sedangkan alif tidak berharakat. Nah, alif adalah huruf yang tidak berharakat dan berfungsi untuk memanjangkan huruf yang berharakat fathah, juga untuk mendampingi waw sukun yang terletak di akhir kata atau mendampingi waw sukun jamak jamak mudzakkar salim. Nah, terus contohnya imro'atun. Nah, dua huruf hamzah di sini imro'atun. Kita bisa membedakan kan. Imro'atun yang pertama itu hamzah, ro'atun juga hamzah. Contoh alif apa? Dunya. Nah, yang berharakat apa di sini? Yang berharakat adalah ya, bukan alifnya. Alif berfungsi untuk memanjangkan ya. Dunya. Mungkin bisa dipahami. Hamzah yang berharakat adalah bentukannya seperti alif yang berharakat, sedangkan alif tidak berharakat, dan kegunaannya atau fungsi dari alif adalah untuk memanjangkan huruf yang berharakat fathah. Di sini ada contoh izhar al-qi. Yang pertama bertemu dengan huruf hamzah. Contohnya man utiyah, kufuwan ahad, azabun alim, ghasikin idza waqab. Nah, terus bertemu dengan huruf ha, min hal butun, lakumul anhar, kullu syai'in han, ma aghna anhu. Nah, terus ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha, min haitsu, mulaqin hisabiyah, aqo'an hisabiyah, li rabbika wanhar. Jadi ketika mati bertemu salah satu huruf izhar, di sini ada yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ada ha. Itu
itu dibaca dengan jelas nun mati atau tanwinnya. Contohnya min haitsu, apoan hisabiyah. Nah, gitu. Jadi nun mati atau tanwinnya itu dijelaskan ketika membacanya. Nah, lanjut contoh hierarki yang bertemu dengan huruf kho. Man khoffat kadibatin khoti'ah nidaan khafiyya min khawuf. Nah, terus nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Min indillah khuluqin azim sami'un alim an'amta. Terus yang terakhir ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ghain. Min ghuslin azabun azabun ghalidh qauman ghairakum ajrun ghair. Nah, sudah contoh-contoh dari semua huruf izhar harfi. Nah, terus tanbih yang kedua, peringatan yang kedua adalah ketika ada hukum izhar halqi itu tidak boleh dipanjangkan. Contohnya man khoffat, tidak boleh dibaca man khoffat, itu salah. Jadi di dalam lima hukum nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dipanjangkan ketika membacanya, terus yang kedua tidak dipanjangkan ketika membacanya. Nah, yang dipanjangkan itu ada 3. Yang pertama idgham bi gunnah, contohnya mayyaqulu. Nah, dipanjangkan 1 alif, bukan mayyaqulu. Salah. Jadi dipanjangkan 1 alif. Mayyaqulu. Terus yang kedua itu ada ikhfa. Min qablu. Jadi kalau dibaca min qablu itu salah. Jadi dipanjangkan. Yang terakhir ada iqlab mim ba'di. Nah, jadi dipanjangkan 1 alif. Nah, izhar termasuk dari yang tidak dipanjangkan. Nah, jadi yang tidak dipanjangkan itu ada izhar halqi, ada idgham bila gunnah. Izhar halqi contohnya man khaffat, tidak dipanjangkan kan? Dan dilarang untuk dipanjangkan. Man khaffat benar dibaca jelas non matinya, tapi tidak boleh dipanjangkan, itu tetap salah. Nah, yang kedua yang tidak boleh dipanjangkan adalah idgham bila gunnah. Marrabbuka, mirrabbika. Tidak boleh dibaca mirrabbika, tidak boleh. Nah, mungkin cukup itu keterangan yang bisa saya sampaikan tentang izhar halqi, tentang hukum nun mati atau tanwin yang pertama. Mungkin ada kekurangan, ada kelebihan dari apa yang telah saya sampaikan, telah saya terangkan tadi. Tapi saya mengucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk meluangkan waktunya untuk belajar tentang hukum nun mati atau tanwin. Dan saya juga meminta maaf apabila keterangan yang tadi saya sampaikan, baik itu tutur kata atau penjelasannya ada yang salah, saya mohon maaf. Saya Miftahul Arifin mengucapkan
Jazakumullah ahsanal jaza. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa kirim email atau uh, atau lebih lanjut ke nomor yang tertera. Cukup sekian dari saya. Saya undur diri. Saya Miftah Arifin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.